Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya, cara pengecekan dan juga solusinya untuk satu box yang habis terkena petir, yang rata-rata pada kasusnya dia mati total ya. Dan kenapa terjadi seperti itu ya? Kenapa satu box bisa mati total? Ini umumnya dikarenakan untuk satu box yang terkena petir, rata-rata kasusnya mati total, dia mengalami kerusakan untuk pada bagian area primer ya, atau rangkaian bagian primer. Dikarenakan untuk petir sendiri itu biasanya menyebabkan lonjakan arus listrik ya yang besar ya, yang menjadikan untuk area primer di sini tersuplai dengan voltase yang tinggi, tidak sesuai kebutuhannya, atau bisa kita katakan over voltase ya. Dan rata-rata untuk area primer di sini kebanyakan dia akan mengalami kerusakan setelah terjadi petir ya. Di sini bisa kita lihat untuk fisiknya, dia biasanya terdapat kosong ya, seperti ini. Dan juga untuk jalur PCB biasanya dia terkelupas. Ini terjadi di sini karena ada percikan listrik ya antara kutub positif dan negatif, dan menjadikan untuk satu box ini akhirnya mati total. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan coba cek ya dengan menggunakan multimeter analog untuk bagian area sekundernya sebelum kita memutuskan satu box ini masih bisa diperbaiki ataukah tidak. Untuk langkah yang pertama kita coba untuk ukur resistansinya pada bagian elko besar area sekunder. Di sini kita menggunakan kali 1 ya pada multimeter analog. Kemudian kita coba tempelkan untuk probe positif ke grounding pada satu box. Kita bisa tempelkan kepada body, soket USB, dan untuk kutub negatifnya kita coba tempelkan pada area dioda output sekunder. Di sini ada dioda output ya. Ini adalah dioda yang dari trafo asematik yang mengkonversi dari AC ke DC. Kita bisa tempelkan untuk probe negatifnya di sini. Di sini terlihat ya untuk penyimpanan jarum ini kurang dari 10% ya, kurang lebihnya. Jika kita menggunakan cara seperti ini ya, kita cek resistansinya, tetapi untuk jarumnya menyimpang lebih dari 70 ataupun 80%, ini dipastikan untuk area sekundernya juga terkena petir. Jadi ada lonjakan petir dari trafo asematik yang masuk ke area sekunder. Dan jika kalau sudah begitu, ada baiknya Anda mau mencari untuk satu box yang baru. Tetapi untuk kasus kali ini di sini untuk resistansinya masih besar ya. Jadi bisa dikatakan untuk area sekundernya di sini aman. Jika kita cek untuk bagian tegangan yang lain ya, di sini untuk penyimpangan jarumnya biasanya masih sama ya seperti blok yang pertama. Di sini kita coba bisa cek untuk bagian untuk isi memorinya. Penyimpangannya hampir mendekati 50%. Ini bisa dikatakan masih aman. Dan untuk supply IC prosesor ini masih mendekati 50%, bisa juga dikatakan aman. Dan untuk induktor output ya,
sini ada dua induktor, kita bisa cek di sini untuk resistansinya. Ini mendekati 50% dan ini juga sama mendekati 50%. Jadi di sini dipastikan untuk area sekunder aman ya. Yang pertama kita bisa cek untuk pada diode output ya, atau sumber utama pada elko besar. Kemudian pada IC memori biasanya di pin 8 ya untuk tegangannya. Di sini kita bisa cek juga untuk resistansinya. Kemudian pada IC step down kita bisa cek juga untuk di pin tengah. Ini adalah outputnya. Kita bisa cek resistansinya di sini dan untuk kedua koil. Jika salah satu dari titik-titik poin ini menandakan untuk resistansinya lebih ya dari 70 atau 80%, kemungkinan untuk area sekundernya juga mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya kita akan coba modif ya untuk area bagian primer. Di sini ada beberapa cara ya untuk mengatasi area bagian primer atau kita memberikan solusi. Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan agar set-top box ini bisa hidup kembali. Untuk solusi yang pertama, teman-teman bisa menggunakan regulator terpisah ya, seperti ini. Ini bisa juga digunakan atau bisa kita ambil dari bekas power supply atau cas ya, atau cas HP misalnya, atau adaptor apapun yang rangkaiannya menggunakan rangkaian asematik seperti ini. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menggunakan adaptor ya. Di sini kita bisa menggunakan adaptor, yaitu kita dalam penerapannya adalah power supply dari luar. Di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk tegangannya. Pastikan outputnya 5 volt dan untuk ampernya minimal adalah 2 ampere atau 2000 mA. Jika kurang dari 2000 mA, misalnya 1,5 ampere, dikhawatirkan untuk set-top box-nya nanti tidak bekerja secara optimal. Untuk jacknya standar ya, hulunya seperti ini. Dan untuk solusi yang kedua ini, nanti teman-teman bisa menggunakan adaptor seperti ini, dan juga untuk DC soketnya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan DC soket seperti ini yang menggunakan mur. Dan untuk pemasangannya, kabelnya seperti biasa. Untuk kutub positif pada pin yang ada ringnya seperti ini, dan untuk sebelahnya ini adalah untuk kutub negatifnya. Nah, untuk cara yang kedua ini saya rasa untuk cara yang paling aman ya dibanding untuk cara yang pertama tadi, dengan menggunakan power supply seperti ini. Dan ini wajib ya untuk ditanam di pada bagian dalam box. Untuk segi keamanannya juga kita harus hati-hati dalam memasangnya dan tidak dianjurkan untuk mereka yang masih awam pada bidang elektronik ya, karena di sini mengandung tegangan yang tinggi. Di sini saya akan memakai cara yang kedua ya. Di sini cara yang kedua merupakan cara yang tersimpel dan termudah, dan untuk resikonya sangat minim. Dan yang perlu kita perhatikan adalah untuk adaptornya nanti jangan salah pasang ya, jangan salah beli.
adaptornya menggunakan 5 volt, minimalnya 2000 mA atau 2 ampere, dan tidak boleh lebih dari 5 volt ya untuk tegangannya, karena nanti untuk modulnya bagian sekunder bisa rusak dikarenakan overvoltase ya. Di sini untuk boxnya kita lepas ya untuk kabel AC. Kabel AC-nya kita lepas, nanti kita pasangkan untuk DC soketnya di sini. Nanti kita akan potong sedikit agar soket DC ini bisa masuk. Nah, seperti ini ya. Dan kenapa saya memilih soket DC yang seperti ini ya? Di sini jika kita perhatikan untuk bagian pinggirnya, di sini ada yang rata. Nanti kita akan pasangkan pada casing satu box ya, pada bagian belakang seperti ini. Sebelumnya kita akan coba untuk melebarkan untuk area bagian sini ya, agar soket ini bisa masuk ke dalam. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk boxnya sudah saya potong ya, dan saya lebarkan seperti ini. Dan nanti kita akan pasang untuk DC soketnya seperti ini, bisa seperti ini atau menghadap seperti ini ya, bebas, yang penting kita posisikan untuk area yang rata ini pada posisi kanan dan kiri. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pasangkan untuk umurnya. Agar nanti untuk soketnya bisa lebih kencang ya, dan tidak mudah lepas saat dipasangkan untuk jack adaptor ya. Jika dirasa sudah cukup kencang, nah kita selanjutnya akan konekkan ya pada mainboard set-top box-nya. Di sini untuk kabel positif nanti akan terhubung langsung dengan diode output ya di sini, atau pada kutub positif pada helco besar ini. Dan untuk kutub negatifnya nanti kita akan sambungkan untuk pada kutub negatif pada helco besar ini. Pemasangannya bisa di bawah ya, sini untuk kabel warna hitam seperti ini, dan untuk kabel warna merahnya nanti di sebelahnya ya, ini di sini.
Selanjutnya kita akan tas dulu ya sebelum dipasang kembali ke dalam box. Di sini kita akan tas dulu menggunakan adaptor yang tadi ya, adaptor 5 volt. Kita colokkan adaptornya ke soket DC. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, untuk area bagian sekunder ini aman, tidak ikut terkena petir juga ya. Di sini menandakan untuk lampu display sudah menyala. Dan untuk tombolnya pun juga berfungsi ya. Jadi untuk prosesornya juga aman. Oke, selanjutnya kita akan coba pasangkan ke dalam box. Dan kita tata ya sedemikian rupa. Ini kabelnya nanti bisa teman-teman rapikan ya. Misalkan seperti ini juga tidak apa-apa selama tidak mengganjal pada mainboard ini sendiri. Kita pasangkan untuk skrupnya dulu bagian belakangnya sebagai pegangan. Kemudian untuk skrup pada bagian mainboardnya. Kemudian baru kita pasang untuk cover bagian depan. Seperti ini. Pastikan untuk kunci kanan dan kiri sudah masuk, dan untuk bagian bawah kunci kanan dan kirinya juga sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan tes ulang dulu ya, menggunakan adaptor kembali. Di sini terlihat ya, untuk display sudah menyala. Untuk selanjutnya kita akan coba tes pada TV ya, apakah untuk modul RF-nya juga aman ataukah tidak.
Oke, setelah kita cek tadi ya ke televisi untuk penangkapan sinyalnya masih bagus, dan untuk respon remote juga masih bagus ya. Jadi sini untuk trouble-nya ada pada bagian blok primer mainboard ini ya, yang setelah kita modif menjadi DC eksternal ya. Seperti ini, kita membutuhkan soket DC seperti ini dan menghubungkannya langsung ke bagian blok sekunder pada elko besar ini ya. Dan untuk pemasangannya diharapkan jangan sampai terbalik ya, agar untuk satu back ini tidak langsung rusak nantinya. Dan kita cukup bermodalkan untuk adaptor luar ya, seperti ini. Untuk tegangannya diperhatikan 5 volt, untuk ampernya minimal 2 ampere. Dan cara ini adalah cara yang paling simpel ya, praktis dan cepat dibanding kita memasang untuk rangkaian PSU ya, seperti ini. Dikarenakan untuk setiap PSU berbeda-beda fisiknya dan juga berbeda-beda untuk dudukannya. Jadi kita agak sulit ya untuk memasangnya pada setiap PSU yang kita dapat atau yang kita punya. Maka dari itu saya memilih cara yang lebih simpel dan praktis seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.